Dalam patung itu ada jin kafir. Wah, ini menghancurkan keyakinan itu sendiri, agama itu sendiri. Sementara orang-orang di Indonesia, di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu, tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khatimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Nauzubillah. Selamatkan orang Islam yang sampai mati su'ul khatimah. Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Subscribe setia channel Saifuddin Ibrahim, bongkar bangkir agar jelas kebenaran, dan jangan takut dengan apapun selama hidup di dunia ini. Di Arab Saudi sekarang makin terbuka ini negara. Sepertinya Arab Saudi ini mau jadi negara liberal. Negara yang menjadi pusat lahirnya agama Arab, agama gurun itu. Sekarang marwahnya, wibawanya, kalau menurut orang-orang Wahabi, menurut mereka yang begitu membanggakan keyakinannya, wah, ini menghancurkan keyakinan itu sendiri, agama itu sendiri. Sementara orang-orang di Indonesia, Malaysia, Pakistan, India, bagaimana supaya bendera kejayaan Islam itu dikibarkan kembali, dan bahwa kitab suci mereka yang paling benar, dan bahwa ajaran mereka yang paling benar, yang lain salah, dan cara pemahaman mereka ini tidak bisa diragukan, dan kitab sucinya benar-benar dari Allah, dan sebagainya. Ini MBS ini, Muhammad bin Salman ini luar biasa, ini menggoncangkan dunia Islam di mana-mana. Ya, tentu saja, apakah Pak Saifuddin Ibrahim bangga dengan itu? Ya, ada senang, ada enggaknya. Senangnya saya ya karena memang itu ajaran palsu dari seorang yang mengaku diri nabi palsu. Ya, tentu saja saya senang. Tapi di sisi lain, Raja Salman ini menjadi musuh bagi banyak ulama-ulama di seluruh dunia. Namun ulama-ulama sehebat apapun nggak mampu melawan kuasa Raja Arab Saudi, karena dia bisa mengatur umat Islam sedunia secara rohani, secara ibadah haji. Nah, terserah dia mau tutup, mau enggak. Sementara mereka dan orang-orang Islam di seluruh dunia itu sudah menyetor dana, uang ke negara masing-masing agar bisa naik haji. Lah kalau nggak naik haji, wah mereka takut nggak masuk surga, karena Muhammad bilang barang siapa yang haji mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. Wah, mati sebelum haji kan nggak masuk surga, kata orang Sunda itu, ataupun kata orang Madura. Dibela habis-habisan. Yang penting naik haji. Walaupun hidup susah, jual besi busuk, itu dilakoni, yang penting naik haji. Ada yang hanya jual kecambah, jual bubur naik haji. Wah, dilakoni, diewangi, diperjuang-juangkan, disusah-susahin, yang penting naik haji. Tetapi MBS Muhammad bin Salman ini memang kekuasaannya luar biasa. Dia menangkap ulama-ulama, imam-imam masjid yang radikal, dimasukin ke penjara semua. Bagaimana supaya menjadi khotib
tapi khotib yang bisa menenangkan. Ya, kalau si Tomat jadi khotib di Arab Saudi ya ditampol, langsung masuk penjara. Begitu masuk penjara ya nggak bisa keluar lagi, udah hilang tinggal nama. Itu yang dilakukan oleh Raja Salman ini sehingga menakutkan. Jadi wanita tidak wajib berjilbab, wanita boleh potong rambut ke salon-salon, dan wanita pun boleh nyetir mobil, main di pantai, dan sebagainya. Ini luar biasa nih Raja Salman ini, sehingga mengagetkan semua orang. Keberanian dia menentang alur hukum yang sudah 100 tahun mereka dilawan oleh Raja Salman. Ya, kalau saya adalah Raja Salman, saya ombrak-abrik semua. Jangan pakai lagi tuh kitab gombal-gambul itu karena menyusahkan bangsa sendiri. Biarin aja naik haji lalu silakan naik haji. Tapi uangnya masuk ke kantong saya, ke negeri saya, negara saya, bank saya, Bank Arab Saudi. Itu yang diuntungkan, saudara-saudara, dengan ibadah seperti itu. Makanya, saudara-saudara, ada bangganya, ada senangnya. Nah, MBS juga sudah merevisi 2.500 ayat-ayat di dalam kitab itu. Jadi kalau saya mengusul cuma 300 untuk dihapuskan, ya sedikit, lebih sedikit. Begitu saja sudah marah itu Bang Anwar Abbas, majelis gombal gambul itu marah besar karena pernyataan saya. Ada menteri besar urusan Polkam marah pula, menangkap saya dan memerintahkan supaya saya dijadikan tersangka. Dengan ucapan seperti itu saja sudah melanggar Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Bagaimana seorang menteri ngomong sembarangan seperti itu? Sementara si Tomat nggak ditangkap-tangkap. Nggak ditangkap. Mestinya Pak Jokowi harus tahu bahwa apa yang saya katakan di kitab suci itu banyak sekali ayat-ayat yang mengancam dan menghina orang yang beragama lain. Kenapa Pak Jokowi? Sepertinya Pak Jokowi tutup mata deh dengan usulan saya ini. Ngomong dong Pak Presiden. Karena diancam. Din, jangan lari Din. Siapa yang lari? Saya naik pesawat kok. Ngawur saja kamu. Nah, di dalam Al-Quran itu ada sayembara. Sayembara abad ke-7. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu tentang Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Bang Mamat, maka buatlah satu surat semisal dengan Quran itu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Saya orang benar. Saya selalu benar. Kalau sekedar ayat macam begitu,